Padahal kita itu kan pasti punya impian, punya rencana, kayak misalnya pengen masuk universitas tertentu pada saat kuliah, pengen jadi profesi tertentu, memilih kan? Jurusan tertentu pada saat kuliahnya gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya mimpi atau rencana kita atau cita-cita kita itu nggak bisa didukung sama orang tua gitu maksudnya. Ketemu lagi di Ingat Ya Bareng Suami. Topik kali ini adalah tentang kalau orang tua nggak bisa mendukung cita-cita kita. Kita akan bahas itu. Ya kan? Karena belakangan ini nih ada beberapa DM yang masuk dan curhat gitu tentang mereka yang cita-citanya nggak bisa didukung oleh orang-orang terdekat, termasuk orang tua, katanya gitu. Dan ternyata banyak juga yang mengalami ini kan. Dan padahal kita itu kan pasti punya impian, punya rencana, kayak misalnya pengen masuk universitas tertentu pada saat kuliah, pengen jadi profesi tertentu, memilih kan? Jurusan tertentu pada saat kuliahnya gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya mimpi atau rencana kita atau cita-cita kita itu nggak bisa didukung sama orang tua gitu maksudnya. Kebanyakan sih sama orang tua ya yang menentang atau yang nggak bisa mendukung. Menurut kamu gimana tuh kalau misalnya terjadi hal itu? Sebenarnya sih kalau nggak bisa didukung ya, sebenarnya nggak bisanya tuh nggak bisa gimana dulu nih. Iya. Karena kurang jelas juga ya tadi ceritanya atau DM-nya. Jadi gini, misalkan kita pengen masuk jurusan tertentu, kan kita juga tahu ya bahwa jurusan-jurusan kuliah nih itu tuh ada yang mahal, ada yang tengah-tengah, biaya masuknya, biaya masuknya, SPP-nya, ada yang bisa dikatakan terjangkau gitu. Sama memilih universitas juga ada yang mahal, ada yang moderat, ada yang ekonomis misalkan yang terjangkau. Itu juga beda-beda. Kalau tidak bisa mendukungnya karena tidak bisa membiayai, ya berarti kita mau gimana gitu ya. Memang agak sulit juga di situ. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang berkata bahwa loh kan zaman sekarang ada beasiswa. Nah, ingat, setahu saya sampai saat ini beasiswa itu cuma untuk 2. Apa tuh? Untuk yang kurang mampu atau miskin, yang kedua itu untuk yang pandai. Jadi kalau teman-teman nggak pandai dan nggak miskin, itu nggak bisa. Karena nanti kalau misalkan masuk beasiswa yang pandai nih ceritanya, yaitu mungkin akan diadu tuh kemampuan akademiknya, apakah layak atau enggak gitu kan untuk mendapatkan beasiswa. Kalau misalkan ngambil yang jalur karena kesulitan ekonomi, nanti itu juga akan diselidiki sejauh mana yang paling membutuhkan atau yang paling miskin di situ. Biasanya harus menyertakan bukti-bukti. Ada bukti-bukti itu yang akan dipilih gitu, misalkan foto rumah dan lain-lain gitu. Jadi kalau kita tengah-tengah nih, kayak saya tengah-tengah sih sebenarnya. Pinter enggak lah. Kalau miskin juga enggak. Tapi kalau misalkan saya mau masuk kuliah di sini atau di sini atau di sini gitu, itu ada beberapa yang wah ini nggak mampu nih. Saya kalau kuliah di sini nggak bisa. Kenapa? Karena biayanya tinggi. Terlalu mahal. Beasiswa gimana? Ya nggak bisa juga karena saya nggak pinter-pinter amat. Masuk kedua kriteria tadi. Iya gitu. Makanya mudah-mudahan sih kalau ada di sini yang nonton gitu ya, barangkali aja yang nonton bahwa mau misal perusahaannya bikin beasiswa, cobalah bikin beasiswa yang tengah-tengah tadi tuh. Jadi juga ya. Punya kemauan tapi nggak miskin-miskin banget dan nggak pinter-pinter banget. Gimana caranya bisa tapi mengakomodir? Butuh dukungan gitu kan. Gitu. Kaum di tengah-tengah itu juga. Soalnya yang tengah-tengah ini bingung nih, nggak masuk kemana-mana. Kalau misalkan diadu sama yang pinter-pinter yang IPK-nya 3,9, 3,8, aduh ya nggak mungkin. Kalau juga suruh motoin rumahnya, ya rumahnya ya rumah biasa, nggak bisa dikatakan dari kalangan tidak mampu gitu. Jadi agak kebingungan, dan beasiswa seperti itu setahu saya belum ada. Kalau ada, ya mudah-mudahan diperbanyak supaya banyak yang tahu gitu kan. Banyak hal yang terbantu juga ya dengan ada beasiswa. Nah itu tadi nggak bisa didukung karena itu, atau satu lagi karena selera. Jadi memang nggak suka aja gitu. Iya, atau dianggap tidak potensial karena sebenarnya semua manusia itu cara berpikirnya itu sesuai dengan pengalaman sebelumnya. Jadi misalkan karena saya belajar di perguruan tinggi A, B,
C gitu ya. Terus saya sudah bekerja di bidang ini, bidang itu, bidang apa lagi, itu saya punya pengalaman di situ. Dan komentar-komentar yang keluar dari setiap manusia juga pasti itu berdasarkan pengalaman atau berdasarkan yang pernah dia pelajari atau pernah dengar. Kalau yang belum pernah, pasti bingung. Contohnya, orang tua kita atau yang generasi baby boomers ya, atau generasi X yang sebelumnya lagi, itu pasti lebih banyak mengusulkan untuk bekerja sebagai pegawai di kantor, atau pegawai negeri gitu. Karena taunya itu hal-hal itu. Mungkin ada sebagian yang mengusulkan untuk jadi gimana kalau berwirausaha aja, dagang. Ya ada juga yang seperti itu. Tapi nggak mungkin, kayaknya jarang banget yang misalkan mengusulkan, katakanlah gimana kalau kamu jadi trader saham atau zaman dulu investor gitu kan. Zaman dulu ada, mungkin itu BI aja itu udah bursa efek atau perdagangan saham di kita udah dari dulu sih sebenarnya, udah lama. Tapi tetap nggak populer. Ya. Baru populer sekarang ini kayaknya tahun 2000-an gitu ke atas. Nah, pasti orang tua kita bingung kalau misalnya anaknya, kamu ngambil kuliah ini terus mau nanti mau jadi apa gitu kan. Mau jadi apa? Gitu Kan. Itu bingung juga. Sama dari teman-teman yang misalkan orang tuanya bekerja, itu mau wirausaha aja pasti bingung. Kamu wirausaha atau mau dagang apa? Dan diragukan pasti keberhasilannya. Iya, memang sebenarnya sih semuanya pasti ada diragukannya ya, walaupun mau jadi apapun. Karena orang tua pasti punya preferensi atau merasa punya tanggung jawab di situ. Ya itu nggak ada masalah di situnya. Tapi mungkin respon kita yang harus lebih hati-hati lagi. Artinya gini, kita tahu semua orang tua itu pasti tujuannya baik. Iya betul. Gitu ya. Kita pahami itu dulu. Orang tua itu pasti tujuannya baik. Hampir semua orang tua itu pengen anaknya sukses, bahagia dan lain-lain. Cuma kadang beberapa orang tua itu pengetahuannya terbatas. Jadi dia tahu cuma hal-hal yang dia punya pengalaman di situ saja gitu. Iya benar. Jadi kita sebagai anaknya sebaiknya sih, kalau menurut saya pribadi, kalau kita tidak punya dana atau kemampuan mandiri, lebih baik kita ikuti kata-kata orang tua. Toh mereka juga akan menunjukkan hal yang terbaik gitu. Kalau masalahnya biaya. Biaya. Sambil sedikit-sedikit kita juga berusaha untuk mewujudkan apa yang kita mau, apa yang kita impikan. Tapi kalau misalnya kalian ternyata sudah punya cukup tabungan, misalkan kalian juga usahanya udah mulai sukses nih gini, ya nggak apa-apa. Beda dengan apa yang orang tua inginkan, nggak ada masalah. Dalam hal kebaikan ya. Misalkan yang satu orang tua nyuruhnya sekolah dulu sampai S2 sampai S3, kalian dengan S1 lulus S1 dan sekarang udah dagang misalkan ya, jualan sepatu atau apapun, reseller misalkan, udah cukup sukses, bisa menghasilkan banyak uang gitu ya. Kalian lebih memilih udah membesarkan usaha dulu, nggak apa-apa, lakukan aja terus di situ. Nanti tunjukin ke orang tua bahwa kita bisa kok gitu. Nanti orang tua juga akan tetap senang. Saya yakin tetap senang. Walaupun nggak sesuai. Iya, walaupun nggak sesuai dengan keinginan awalnya. Tapi tujuan orang tua itu memang pengen ngelihat anaknya sukses gitu sih. Intinya di situ. Iya benar. Aku juga setuju. Jadi kalau menurut aku, ketika misalnya orang tua nggak bisa, misalnya nggak bisa itu tadi soal biaya ya. Iya. Ya mungkin itu agak mentok sih. Iya, betul. Nah, kalau misalnya posisinya itu nggak ngedukungnya karena selera atau nggak percaya, misalnya mau masuk kuliah nggak percaya sama satu jurusan tertentu karena tidak menjanjikan atau kurang berpotensi, kurang pengetahuan akan jurusan itu, gitu. Ya kita berusaha untuk komunikasi dengan baik dan mungkin kita lebih tahu banyak tentang yang mau kita ambil, kita bisa sampaikan kan? Iya, bisa sampaikan pelan-pelan. Pelan-pelan. Soalnya gini ya, semua orang tua, siapapun, mungkin nanti teman-teman kalau jadi orang tua mungkin ngerasa, pasti ketika anaknya menyampaikan suatu kebenaran, tapi dengan cara yang kurang baik gitu ya, pasti orang tua nggak suka gitu. Walaupun hal itu benar gitu, apalagi hal itu debatable gitu ya, artinya taunya juga cuma sedikit. Taunya cuma sedikit, tapi ngomongnya kebanyakan nih anak gitu ya. Tahu apa gitu kan. Nah, hal-hal itu makanya meragukan ya orang tua. Makanya kalian juga teman-teman yang merasakan hal seperti itu harus banyak belajar. Terus nggak perlu kok
menurut saya ya, berdebat dengan orang tua. Kalau menurut saya sih lebih baik berikan pemahaman sedikit-sedikit gitu. Kalau teman-teman sukses di situ atau nanti teman-teman sukses di bidang yang teman-teman suka, juga itu nanti orang tua juga tetap bisa melihat seneng, tetap gitu. Ikut bangga ya. Cuma tetap harus hati-hati karena lagi-lagi ya biasanya biar bagaimanapun orang tua mungkin pengalaman lebih banyak, bisa jadi hal itu memang warning ya untuk teman-teman bahwa harus lebih hati-hati. Iya, dalam memilih gitu. Apalagi gitu hal-hal yang baru seperti itu kan. Seperti itu. Dan harus ingat juga orang tua wal bagaimanapun mereka itu pasti sudah berusaha menjadi versi terbaiknya. Iya, betul. Gitu kan? Versi terbaiknya mereka, ala mereka dari tahun mereka. Sesuai kemampuan yang mereka miliki. Iya, betul. Makanya kita juga harus menyadari kita kan lahirnya tahun berapa. Kita belajar lebih banyak. Orang tua lahirnya tahun berapa misalkan. Pasti berbeda ya. Pasti berbeda. Dan gak bisa kita bilang bahwa mereka kuno atau kita termutakhir. Ya kalau kita mutakhir nanti anak kita lebih mutakhir lagi gitu sebenarnya. Tertinggal terus gitu iya, kan. Karena memang seperti itu gitu. Sesuai zamannya. Makanya kalau menurut saya sih yang perlu diperhatikan dari orang tua yaitu sih nasihat-nasihatnya itu semuanya demi kebaikan kok. Cuma mungkin mereka terbatas tentang pengetahuannya. Kalau soal pengalaman, mungkin mereka pengalamannya banyak tapi bukan di bidang yang kita mau gitu kan. Pengalaman itu penting sih sebenarnya. Tapi kalau bidangnya berbeda atau berbeda sedikit aja itu ada masalahnya gitu. Apalagi kalau berbeda banget gitu ya, pengalamannya bidang apa, terus kitanya mau ke bidang apa, ya itu pasti nggak bisa gitu. Cuma ya itu kembali lagi ke teman-teman bahwa orang tua itu pasti sudah berusaha untuk menjadi paling terbaik versi mereka gitu. Pokoknya jangan pantang menyerah sih pesannya buat teman-teman yang merasa masih bisa untuk mewujudkan cita-cita gitu. Misalnya tanpa didukung orang tua sekalipun gitu tanpa kan. nggak ada kata terlambat kok. Kalau misalkan kita ngerasa sekarang belum siap, ya nanti aja wujudin cita-citanya, nantilah misalkan umur 30 masih belum siap, wujudin cita-cita umur 40, 50 nggak ada masalah gitu. Oke, sekian aja ngeteh bareng suami kita kali ini. Sampai jumpa di ngeteh bareng suami selanjutnya.